Kamu bilang di depan semua orang di bala pemujaan bahwa dewa malaikat itu sampah, dan menunjuk hidung imam besar dan mengatakan dia juga sampah. Tetapi dia tidak marah dan malah ingin menikahkan putrinya denganmu. Hanya karena kau bertransmigrasi ke Douluo dan menjadi cucu beruang iblis Douluo, tidak hanya jiwa bela dirimu membangkitkan salah satu dewa kuno, Pithon 9 Netherworld, tetapi juga pada usia 6 tahun kau memperoleh warisan dewa dari Raja Dewa Penghancur. Saat ini, seorang anak laki-laki kecil yang lembut dari aula jiwa bela diri duduk di kursi empuk, matanya yang cerah menatap langit berbintang di luar jendela dengan banyak pikiran. Besok dia akan membangkitkan jiwa bela dirinya. Aku tidak tahu jiwa bela diri apa yang akan kubangkitkan, kau tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup di hatimu, di dunia di mana kekuatan menentukan segalanya ini. Jiwa bela diri tidak diragukan lagi adalah bagian terpenting. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jiwa bela diri dan kekuatan jiwa bawaan dapat menentukan masa depan seseorang. Terutama jiwa bela diri, kekuatan jiwa bawaan yang rendah hanyalah kecepatan kultivasi yang lambat, meminum ramuan abadi dapat memperbaikinya. Tetapi jika jiwa bela dirimu sampah, maka kau akan benar-benar menjadi tidak berguna. Guru tertentu adalah contoh yang sangat baik. Sebagai cucu beruang iblis Douluo, jiwa bela diriku seharusnya adalah beruang gila darah iblis, kan? Setidaknya itu adalah jiwa bela diri tingkat atas. Jangan sampai jiwa bela dirimu bermutasi seperti guru. Saat itu suara berderit datang dari tidak jauh. Haha, cucu kesayanganku, kakek datang menemuimu, mendengar tawar yang ini. Wajah kecilmu tersenyum, menoleh untuk melihat ke arah pintu. Orang yang datang adalah kakek Mulin Kuang, tetua aula jiwa bela diri, beruang iblis Douluo. Biarkan kakek melihat apakah Xiaoran sudah tumbuh tinggi. Sudah beberapa bulan kakek tidak bertemu dengannya. Lin Kuang berjalan dengan senyum lebar, mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kecilmu. Setengah tahun yang lalu kau pergi ke Kekaisaran Bintang Luo bersama orang tuamu, hari ini kau baru saja kembali ke aula jiwa bela diri. Beruang iblis Douluo secara alami sangat merindukanmu, dan menjadi marah saat membicarakannya. Bocah Fenger itu harus pergi ke Kekaisaran Bintang Luo untuk menjadi kepala aula utama, dan membawa pergi anak kecil sepertimu. Jika dia berani muncul besok, lihat bagaimana aku tidak memukulinya. Lin Kuang mengeluh sambil mengulurkan tangan untuk menggosok wajah kecilmu yang sedikit gemuk. Kakek, apakah kau benar-benar akan menjadi ayah? Kau melepaskan tangan besar yang menggosok wajah kecilmu dengan sedikit bersemangat, tanpa sedikit berharap. Kau adalah anak tunggal, dan keluarga Lin adalah garis keturunan tunggal. Sejak kecil Lin Kuang sangat memanjakanmu. Apa maksud anak kecil ini? Sangat ingin aku memukulinya. Apakah ayahmu memukulmu dalam setengah tahun ini? Lin Kuang tampak terkejut. Saat dia mengatakan itu dia mengangkat tangannya. Seolah-olah mengatakan dia akan memukulnya untukmu. Kau terkekeh. Tidak, hanya saja ayah sering mengurangi jatah makanan ringanku, dan mengadu kepada ibu. Mendengar itu, Lin Kuang memelototimu dengan kesal. Dasar anak kecil yang berbakti, hanya karena masalah kecil ini kau ingin aku memukuli ayahmu? Kau menggaruk kepalamu, tersenyum dan meraih tangannya. Tidak, bukankah kakek yang pertama kali mengatakan ingin menjadi ayah? Aku berdiri di pihakmu, haha, benar-benar kecil-kecil sudah pandai bicara. Lin Kuang dengan lembut menyentuh kepala kecilmu. Baiklah, besok kau akan membangkitkan jiwa bela dirimu. Xiaoran, apakah kau sudah siap? Bertanya apakah kau sudah siap, meskipun kau sedikit gugup, tetapi di depan kakek kau masih berpura-pura santai. Lin Kuang sebagai generasi tua yang kuat memiliki banyak pengalaman, emosi gugup yang kau sembunyikan secara alami tidak bisa menipu dia. Senyum ramah muncul di wajahnya. Xiaoran, jangan memiliki beban psikologis apapun, tidak peduli jiwa bela diri apa yang kau bangkitkan, berapa banyak kekuatan jiwa bawaan, kakek akan selalu mencintaimu. Kau sangat tersentuh dan mengangguk berat. Hehe, alangkah baiknya jika bisa membangkitkan 2 jiwa bela diri. Lin Kuang terhibur olehmu dan mencubit pipimu. Kau terlalu banyak bermimpi. Jiwa bela diri kembar sangat langka. Jika kau bisa membangkitkannya, kakek akan merayakannya selama 3 hari. Suatu hari, kau dengan patuh mengikuti Lin Kuang ke aula persembahan. Demon Berdouluo memang tetua istana jiwa bela diri, tetapi bukan dari faksi Bibi Dong. Melainkan setia kepada persembahan Agung Qian Daoliu. Kebangkitan jiwa bela dirimu juga dilakukan di aula persembahan. Semua orang memasang senyum ramah di wajah mereka. Setelah menyemangatimu dengan beberapa kata, mereka terdiam, menunggu Qian Daoliu berbicara. Demon Ber, Xiaoran adalah cucumu. Biarkan kau membangkitkan jiwa bela dirinya. Nada bicara Qian Daoliu tenang dan suaranya tidak tergesa-gesa, tetapi seolah memiliki kekuatan magis yang menenangkan pikiran yang bergejolak. Lin Kuang menjawab dengan hormat dan kemudian mulai menyiapkan susunan kebangkitan. Jiwa bela diri beruang gila iblis darah dilepaskan. Kau memejamkan mata dan merasakan tekanan tak terlihat langsung turun. Batu perisai bintang 6 memancarkan fluktuasi aneh. Cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang. Selubung energi keemasan menyelimutimu. Kekuatan hangat mengalir dari batu perisai di dalam tubuhmu, mengalir ke seluruh anggota badan. Kekuatan yang kuat sedang terbangun, seolah akan keluar dari tubuh. Inikah jiwa bela diri? Tiba-tiba, fluktuasi tak terlihat menyebar. Di bawah tatapan semua orang, cahaya keemasan yang semula cemerlang langsung menghilang, berubah menjadi hitam pekat.
Raungan rendah dan tumpul seperti guntur bergema di aula. Binatang buas misterius dan kuat yang tiada taranya muncul di tubuhmu. Tingginya hanya 1,40 meter. Saat ini, ia memancarkan aura buas. Medan kinya sangat kuat, sama sekali tidak seperti anak berusia 6 tahun yang baru saja membangkitkan jiwa bela diri. Aura ini sangat ganas dan aneh, benar-benar iblis yang tiada taranya. Ah, ternyata bukan beruang gila iblis darah, dan perbedaannya terlalu besar. Semua orang di aula terkejut melihat jiwa bela dirimu. Bahkan Qian Daoliu menyipitkan matanya. Setelah melihat dengan jelas penampilan jiwa bela dirimu, dia bahkan lebih terkejut. Ini adalah jiwa bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keganasannya dahsyat, aneh, dan menakutkan, memberikan perasaan yang sangat menekan. Kepalanya menyerupai kepala serigala. Tetapi kepalanya memiliki sepasang tanduk sapi abu-abu kuno yang besar. Sebuah mata vertikal tumbuh di antara alisnya. Taringnya semakin menampakkan warna aslinya yang ganas. Tubuhnya ditutupi sisik hitam keras yang berkilauan seperti biji besi hitam. Dan rambut merah panjang yang tumbuh di antara celah sisik adalah ciri yang lebih menonjol, yaitu 9 ekor tumbuh di punggungnya. Setiap ujung ekor memiliki kepala binatang buas yang menyerupai kepala naga. Ini adalah Python 9 Netherworld. Ini adalah Python Dewa Kuno. Kau berkedip dan hampir mengira dirimu salah lihat. Setelah terkejut, kegembiraan yang tak terbatas melonjak. Jiwa bela diri Python 9 Netherworld tidak diragukan lagi sangat kuat, berkali-kali lebih kuat dari beruang gila iblis darah yang diharapkan. Setidaknya jauh melampaui jiwa bela diri malaikat bersayap 6. Python Dewa Kuno, Python 9 Netherworld, bahkan jika hanya memiliki 1/10.000 dari kekuatan anehnya. Bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh para dewa di benua Douluo. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Membangkitkan jiwa bela diri Python 9 Netherworld, masa depanmu ditakdirkan untuk cerah. Demon Bear, jiwa bela diri cucumu ini agak jahat. Terus terang, ini seperti sesuatu yang hanya dimiliki oleh guru jiwa Douluo. Kepribadian beruang singa Douluo cukup lugas, jadi dia segera mengeluarkan peringatan. Wajah Lin Kuang menjadi gelap dan dia membalas. Persembahan keempat, perkataan ini terlalu berlebihan. Meskipun jiwa bela diri Xiaoran sedikit ganas. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan guru jiwa Douluo. Ekspresi beruang singa Douluo serius. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mengatakan bahwa cucumu adalah guru jiwa Douluo. Diamlah. Pada saat ini, Qian Daoliu menakut-nakuti beruang singa Douluo. 5 jiwa tidak bisa menentukan baik dan buruk. Guru jiwa Douluo tidak pernah bisa ditentukan hanya dengan jiwa bela diri. Qian Daoliu menoleh untuk menanyakanmu. Xiaoran, jiwa bela dirimu adalah... Tiba-tiba ledakan keras menginterupsi kata-katanya, Qian Daoliu tiba-tiba mendongak. Sinar ungu gelap jatuh dari langit, turun di aula persembahan, menyelimutimu, sinar ungu gelap mengandung napas kehancuran yang sangat kuat. Warisan ajaib, bahkan Qian Daoliu, Douluo yang tiada tara, yang dikenal sebagai orang kuat yang tak terkalahkan di langit, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan karena kekuatan terkuat dan sebagai penjaga dewa malaikat, dia merasakan yang paling kuat saat menghadapi cahaya ungu gelap, dewa. Ini jelas merupakan napas dewa. Persembahan agung, bagaimana menurutmu? Apakah Xiaoran benar-benar mendapatkan warisan ajaib? Ling Kuang tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya dan buru-buru bertanya. Orang tua itu dapat memastikan bahwa ini jelas merupakan warisan ajaib. Selamat. Senyum muncul di wajah Qian Daoliu. Xiaoran adalah cucumu, dan kamu adalah tetua istana jiwa bela diri. Ini sama dengan istana jiwa bela diri kita yang memiliki pewaris ajaib. Ini adalah acara besar bagi istana jiwa bela diri kita. Mendengar ini, Ling Kuang mendengar arti tersembunyi dari kata-kata Qian Daoliu. Ini jelas-jelas menganggapmu sebagai anggota istana jiwa bela diri. Setelah itu, semua orang berhenti berbicara dan diam-diam memperhatikanmu yang diselimuti oleh cahaya ungu gelap. Setelah beberapa saat, cahaya ungu gelap menghilang. Dan kamu juga membuka mata, kilatan cahaya ungu melintas di matamu, dan tanda tongkat ungu gelap muncul di dahimu. Tanda kecil itu menambahkan sedikit pesona jahat. Xiaoran, warisan dewa mana yang kamu dapatkan? Bagaimana dibandingkan dengan dewa malaikat istana jiwa bela diri kita? Semua orang bergegas maju untuk mengelilingimu dan bertanya dengan penuh semangat. Mereka tidak bisa tidak penasaran. Ini adalah warisan ajaib. Benua Douluo tidak memiliki dewa selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah sekian lama, para dewa telah menjadi keberadaan yang tidak nyata, misterius dan kuat di mata dunia, tinggi di atas dan menghadap dunia. Qian Daoliu maju untuk menyingkirkan orang-orang yang berebut. Semuanya diam, biarkan aku bertanya dulu. Kamu hanya merasa bahwa dunia langsung menjadi sunyi. Kepala kamu agak pusing karena mereka berisik tadi. Sebenarnya, kamu tidak berniat menyembunyikan apapun. Qian Daoliu, sebagai juru bicara dewa malaikat, sangat akrab dengan warisan dewa dan napas para dewa. Tidak mungkin mencari alasan untuk menutupi masa lalu, dan tidak ada salahnya memberitahu semua orang. Sebaliknya, kamu akan sangat dihargai. Kamu bisa mendapatkan status dan sumber daya yang sesuai, yang memiliki 100 manfaat dan tidak ada kerugian. Mata Qian Daoliu berkedip dengan kegembiraan. Menatap wajahmu, senyumnya semakin sulit ditekan, kamu berkedip dan menjawab, itu adalah dewa kehancuran.
Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan bingung, sama sekali tidak pernah mendengar tentang dewa ini. Bahkan Qian Daoliu pun demikian. Dia hanya tahu dewa malaikat dan dewa laut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dewa kehancuran. Dewa kehancuran juga dikenal sebagai dewa raja kehancuran. Dia adalah salah satu dari 5 raja dewa di dunia dewa, keberadaan tertua di dunia dewa, memiliki tanggung jawab untuk menghakimi para dewa dan mengendalikan kekuatan dunia dewa. Kamu menjelaskan dengan tenang. Tetapi semua orang hanya merasa mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Raja dewa, keberadaan tertua di dunia dewa, dewa penegak hukum, rangkaian gelar ini terdengar sangat tinggi dan kuat. Gelombang dahsyat muncul di benak mereka. Haha, kamu memiliki postur raja dewa. Ayahmu, Lin Feng, tiba-tiba tertawa dengan bersemangat, tetapi senyum di wajah kecilmu menghilang dalam sekejap. Kata-kata ini tidak bisa diucapkan dengan sembarangan. Kerumunan berbalik untuk melihat Lin Feng dengan tatapan aneh, tetapi sebagian besar dari mereka memancarkan kecemburuan. Siapa yang tidak ingin memiliki putra yang bisa menjadi dewa? Melihat semua orang menatapnya, Lin Feng segera menarik kembali senyum berlebihannya. Dia terlalu bersemangat dan tidak bisa menahannya. Sekarang dia sangat malu hingga ingin bersembunyi. Qian Daoliu berdaham ringan, sedikit berharap. Xiaoran, apakah dewa malaikat dari Balai 5 Jiwa kita adalah raja dewa? Bukan. Kau harus tahu, dewa malaikat adalah dewa tingkat 2. Dalam alam dewa, dari yang terendah hingga tertinggi, dibagi menjadi pejabat dewa. Dewa tingkat 3, dewa tingkat 2, dewa tingkat 1, dan raja dewa. Dewa tingkat 2 juga dikenal sebagai dewa utama, hanya berada di bawah raja dewa. Meskipun perbedaannya dengan raja dewa sangat besar, statusnya sudah sangat tinggi. Mendengar ini, Qian Daoliu sedikit kecewa. Dalam benaknya, dewa malaikat yang tertinggi ternyata bukan raja dewa. Bukankah itu berarti kepercayaan Balai 5 Jiwa mereka? Di alam dewa, mereka harus mematuhi perintah dewa penghancur. Tetapi dia masih merasa sedikit tidak masuk akal dan sulit untuk diterima. Sebenarnya, kau juga sedikit bingung saat ini. Membangkitkan Martial Soul 9 Netherworld Python adalah sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Bahkan tidak berani memikirkannya di zaman kuno. Selain itu, 9 Netherworld Python dan beruang gila iblis darah sama sekali tidak berhubungan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya sama sekali. Benar-benar membuat orang bingung. Kemudian, kau menerima warisan dari dewa penghancur. Jika kau tidak mencubit diri sendiri, kau akan berpikir bahwa kau sedang berada dalam mimpi. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Tetapi setelah dipikirkan baik-baik, ini juga sangat masuk akal. 9 Netherworld Python terkenal karena keganasannya, mengendalikan kekuatan penghancur, ganas dan haus darah. Sangat normal untuk mendapatkan bantuan dari dewa penghancur. Di seluruh benua Douluo, kau pasti tidak akan menemukan pewaris yang lebih cocok darimu. Xiaoran, mari kita uji kekuatan jiwa bawaan terlebih dahulu. Qian Daoliu dengan tegas sadar kembali. Kau mengangguk dan meletakkan tanganmu di bola kristal. Kemudian, seberkas cahaya terang bersinar. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa memenuhi seluruh bola kristal. Hanya suara, bang, yang terdengar, bola kristal itu tiba-tiba meledak dan pecah berkeping-keping. Ini adalah kekuatan jiwa bawaan yang melebihi tingkat 10. Senyum di wajah Qian Daoliu semakin lebar. Kemudian, sosoknya berkelebat dan menghilang dalam sekejap dari pandangan semua orang. Sangat cepat sehingga bahkan sebagian besar penghormatan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, dalam 2 napas, dia kembali ke hadapanmu dengan bola kristal baru. Xiaoran, ayo uji lagi. Kau mengangguk dan meletakkan tanganmu di bola kristal lagi. Kristal itu dengan cepat terisi dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh aula menjadi lebih terang karenanya. Kau tidak bisa menahan diri untuk menutup mata. Cahaya ini terlalu menyilaukan. Hahaha, bagus sekali. Kekuatan jiwa bawaan tingkat 20, jenius yang tiada taranya seperti Swear. Tawa Qian Daoliu membuat semua orang yang hadir berdiskusi. Mereka sudah lama tidak melihat penghormatan agung tertawa terbahak-bahak seperti ini. Martial Soul benar-benar mencapai kekuatan jiwa bawaan tingkat 20. Kasus pertama dalam sejarah. Di benua Douluo, tidak peduli seberapa tinggi Martial Soul dan bakatmu, kekuatan jiwa bawaan seharusnya hanya tingkat 10. Adapun kekuatan jiwa bawaan tingkat 20 Qian Renshui. Itu karena keistimewaan Martial Soul yang diberikan oleh dewa. Pikiran-pikiran melintas dengan cepat di benakmu dan kau segera sampai pada kesimpulan. Ini pasti karena Martial Soul 9 Netherworld Python terlalu kuat. Melanggar batasan kekuatan jiwa bawaan tertinggi tingkat 10. Selain itu, kau tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Hanya bisa dikatakan bahwa kakak senior memang luar biasa. Pada saat ini, di aula lain, Aula Paus, Bibi Dong, yang sedang menangani berbagai hal, juga merasakan kekuatan ilahi ini. Aura penghancur yang terkandung di dalamnya membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Ini adalah kekuatan ilahi. Seseorang telah mendapatkan warisan dewa. Aura penghancur yang sangat kuat. Mata Bibi Dong sedikit menyipit, hatinya berkata dengan dingin. Tiba-tiba, sosok yang penuh dengan aura jahat dan pembantaian muncul dari udara tipis. Orang itu adalah dewa raksasa,
Tetapi itu bukan tubuh aslinya. Aula roh benar-benar disukai oleh keberuntungan. Seseorang benar-benar mendapatkan warisan dewa penghancur. Melihat ke arah aula persembahan, mata indah dewa raksasa sedikit menyipit. Aku ingin tahu siapa yang bisa mendapatkan kepercayaannya. Dewa penghancur sangat sombong. Apakah dewa penghancur sangat kuat? Mendengar nama asing ini, Bibi Dong berdiri dengan ekspresi serius. Tentu saja dia sangat kuat, bahkan lebih kuat dariku. Itu adalah Raja Dewa yang agung, salah satu dewa penegak hukum di alam dewa. Mata dewa raksasa sedikit bergerak, suaranya mempesona. Meskipun dia tidak terlalu yakin dengan Raja Dewa Wuhun yang agung. Tetapi harus diakui bahwa kekuatan mereka jauh melampaui dirinya sendiri. Dewa penghancur juga memiliki 7 dewa dosa utama di bawah komandonya. Mereka semua adalah dewa tingkat pertama, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah darinya. Tetapi dengan bakatmu, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawan dewa penghancur. Kemudian dia berbalik dan berbisik kepada Bibi Dong. Demi dirimu sebagai penerusku, aku menasihatimu. Cobalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan penerus dewa penghancur. Ini akan bermanfaat bagimu dan tidak merugikanmu. Meskipun dewa raksasa adalah dewa tingkat pertama. Tetapi kesenjangan antara dia dan Raja Dewa sangat besar. Selain itu, ada banyak dewa tingkat pertama di alam dewa, dan gesekan tidak dapat dihindari. Jika kamu dapat menjalin hubungan yang baik dengan dewa penghancur di masa depan, kamu pasti akan hidup lebih nyaman. Orang itu baru saja mendapatkan warisan dewa penghancur, kekuatannya pasti tidak kuat. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berinvestasi. Terima kasih atas bimbingannya, Tuan. Bibi Dong mengangguk dengan serius dan berterima kasih dengan hormat. Lebih baik menawarkan bantuan di saat dibutuhkan daripada menambahkan sentuhan akhir pada sesuatu yang sudah sempurna. Dewa raksasa mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian dia menghilang secara langsung. Pada saat yang sama, Poseidon yang berada jauh di Pulau Poseidon juga melihat inkarnasi pikiran ilahi Dewa Laut. Hanya saja berbeda dari Dewa Raksasa. Dewa Laut belum memiliki penerus, jadi dia hanya sedikit terkejut dan tidak memerintahkan Poseidon untuk mencari di benua itu. Dia hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. Jangan sampai terjadi konflik dengan pewaris Dewa Penghancur. Di aula persembahan, kamu dan Qian Daoliu dan yang lainnya telah berbicara lama. Situasi tentang warisan Dewa Penghancur secara kasar telah dijelaskan. Tetapi beberapa informasi rahasia dan penting masih kamu sembunyikan. Jika tidak ada apa-apa lagi, bawa Xiaoran kembali untuk beristirahat. Qian Daoliu menatap Lin Kuang dengan nada tenang dan sikap yang lebih ramah. Dia menoleh dan tersenyum sambil menyentuh kepalamu. Xiaoran, datanglah lagi besok. Kakek akan menyiapkan kejutan besar untukmu. Begitu kembali ke kediaman, Lin Kuang tertawa terbahak-bahak. Xiaoran mendapatkan warisan Dewa Penghancur. Keluarga Lin saya akan memiliki dewa, dan itu adalah Raja Dewa. Cucu saya memiliki postur Raja Dewa. Suara itu bergema di aula. Kamu benar, cucu saya memiliki postur Raja Dewa. Ling Feng juga bergema. Dengan sengaja melihat suaminya dan suami mereka mengatakan hal yang sama. Senyum puas muncul di wajahnya. Tetapi ketika kamu mendengar kata-kata ini, wajah kecilmu langsung runtuh. Kata-kata ini benar-benar tidak bisa diucapkan. Mou Teng dininabobokan oleh ayahnya sampai mati. Kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dan kamu merasa aneh ketika mendengar kalimat ini. Kamu merasa sedikit tidak nyaman yang tak terlukiskan ketika menggunakannya pada dirimu sendiri. Kalian berhenti mengatakannya. Aku baru saja membangkitkan jiwa bela diriku, masih ada 108.000 mil lagi untuk menjadi dewa. Dan jika aku ingin mewarisi posisi dewa, aku harus menyelesaikan 9 ujian penghancuran. Ini tidak mudah, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Baru saja kamu mendapatkan informasi tentang ujian penghancuran pertama. 9 ujian penghancuran, benda apa ini? Lin Kuang dan ketiganya tercengang ketika mendengar ini. Mereka sudah tahu sangat sedikit tentang dewa. Mereka bahkan lebih tidak tahu apa-apa tentang informasi warisan dewa. Mereka hanya bisa menatapmu dengan khawatir. Kau tidak ingin keluargamu khawatir, jadi kau bersikap tenang. Jangan khawatir, Dewa Kehancuran telah berinisiatif memberikan warisan. Ini menunjukkan dia sangat menyukaiku, pasti tidak akan membiarkanku celaka. Apa isi ujiannya? Ling Kuang bertanya dengan suara berat, dia tidak akan tenang hanya karena 2 kalimatmu. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan seorang dewa. Siapa yang tahu apakah Dewa Kehancuran akan peduli dengan hidup dan mati seorang penerus? Melihat ini, kau mengerti kau tidak bisa membodohinya. Saat ini aku hanya tahu isi ujian kehancuran pertama, yaitu harus membunuh sendiri monster jiwa 10.000 tahun dalam 2,5 tahun. Batas tahun cincin jiwa ketiga tidak boleh kurang dari 6.000 tahun. Apa? Membunuh sendiri monster jiwa 10.000 tahun dan hanya diberi waktu 2,5 tahun? Bukankah ini sama dengan mendorongmu ke jalan buntu? Gu Yuchen adalah orang pertama yang berseru kaget. Kata-katanya penuh kekhawatiran untukmu. Ling Kuang dan Ling Feng juga mengerutkan kening. Mereka semua merasa ujian kehancuran ini terlalu sulit. Batas tahun cincin jiwa ketiga tidak boleh kurang dari 6.000 tahun. Ini lebih tinggi dari batas tahun cincin jiwa keempat sebagian besar master jiwa. Seorang guru jiwa ingin berhasil menyerap, persyaratan kekuatan tubuh sangat tinggi.
Tapi ini bukan yang paling sulit, membunuh sendiri monster jiwa 10.000 tahun dalam 2,5 tahun. Tidak diragukan lagi, tingkat kesulitan ini lebih besar. Monster jiwa 10.000 tahun lebih kuat dari Raja Jiwa biasa. Mereka tidak percaya kau bisa dalam 2,5 tahun. Naik lebih dari 30 tingkat untuk mencapai Raja Jiwa. Kau tidak merasa persyaratan ini terlalu sulit. Ekspresi wajahmu serius. Kakek, ayah, ibu, kalian tidak perlu khawatir. Aku yakin bisa menyelesaikan ujian kehancuran pertama. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dari mana kau punya keyakinan? Kau masih tidak tahu seberapa kuat monster jiwa 10.000 tahun. Waktu 2,5 tahun terlalu singkat. Mendengar kata-kata kakek dan ayah. Beberapa garis hitam muncul di dahimu. Aku tahu kata-kata tidak ada gunanya, jadi aku langsung melepaskan jiwa bela diri. 9 ular piton Netherworld. Jiwa bela diri muncul di belakangmu. Segera, aura hitam Pengbo menyebar denganmu sebagai pusatnya. Tekanan tak terlihat menyelimuti mereka bertiga. Beberapa meter di sekitarmu tertutup warna hitam pekat. Seolah-olah berada di 9 neraka Netherworld. Kekuatan jiwa bela diri 9 ular piton Netherworld menjadi lebih kuat. Dan Ling Kuang dan yang lainnya hanya merasa diri mereka ditekan. Mata mereka langsung membelalak. Ini adalah domain bakat. Ling Kuang tertawa keras. Jiwa bela diri Ran-Er ternyata memiliki domain sendiri. Ini adalah domain bakat jiwa bela diri 9 ular piton Netherworld, bernama domain 9 Netherworld. Kekuatan jiwa bawaanku setinggi level 20. Menyerap cincin jiwa juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Dalam 2,5 tahun, aku yakin bisa meningkat hingga mendekati tingkat master jiwa. Dengan kekuatan jiwa bela diri 9 ular piton Netherworld dan dukungan domain 9 Netherworld. Membunuh monster jiwa 10.000 tahun tidak sulit. Mendengar nada bicaramu yang percaya diri ini, Ling Kuang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatmu seperti ini. Kau biasanya anak yang penurut, tapi sekarang kau seperti orang dewasa kecil. Ekspresi Ling Kuang langsung menjadi serius. Karena kau ingin menyelesaikan ujian, kau harus berlatih keras di masa depan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Kakek dan ayah ibumu akan mendukungmu sepenuhnya. Sebagai tetua Hall of Spirits, aku akan memastikan sumber daya kultivasimu mencukupi. Pada saat yang sama, di aula persembahan, Yan Daoliu dan yang lainnya juga hampir selesai berdiskusi. Secara umum, bagaimana cara membimbingmu untuk membantumu menyelesaikan 9 ujian kehancuran dan menjadi dewa kehancuran yang baru? Kakak, apakah kamu benar-benar ingin menjodohkan Suer dan Ran-Er? Kami menyaksikan Suer tumbuh dewasa. Aku tidak ingin memaksanya melakukan hal yang tidak dia sukai. Douluo penakluk iblis mengajukan pertanyaan dengan ekspresi khawatir. Siapa bilang kita akan memaksa Suer? Aku lebih menyayangi Suer daripada kalian. Dia adalah harapan garis keturunan malaikatku dan juga cucu perempuanku sendiri. Tidak ada yang bisa memaksa apa yang tidak ingin dia lakukan. Yan Daoliu menjelaskan dengan tenang kepada semua orang, itu hanya perjodohan. Bagaimanapun, Suer akan menjadi dewa malaikat yang baru, dan Xiaoran akan mewarisi posisi dewa kehancuran. Jika mereka bisa bersama, mereka bisa naik bersama ke alam dewa, dan Suer akan memiliki sandaran. Saat mengatakan ini, mata Yan Daoliu penuh dengan kasih sayang. Kakak benar. Suer dan Xiaoran adalah pewaris dewa. Mereka adalah pasangan yang paling cocok. Ketujuh tetua di tempat kejadian memperlakukan Qian Rensui seperti cucu perempuan mereka sendiri. Pikiran saat ini adalah untuk masa depan Qian Rensui. Dewa kehancuran adalah Raja Dewa. Jika kamu bersama Qian Rensui, tidak diragukan lagi Qian Rensui akan memiliki kehidupan yang lebih baik di alam dewa. Suatu hari di aula tetua, Yan Daoliu telah menyiapkan hadiah untukmu sejak lama. Xiaoran, buka dan lihatlah. Dia menyerahkan sebuah kotak kepadamu. Terima kasih, kakek Qian. Yan Daoliu memang baik padamu. Apapun alasannya, itu patut disyukuri. Ukur dari tindakan, bukan dari niat. Jika mengukur dari niat, tidak ada yang bisa menang dari orang lain. Kamu selalu merasa kalimat ini sangat bagus. Ini juga sesuai dengan pandanganmu. Kamu berseru kaget setelah membuka kotak itu. Ini adalah tulang jiwa. Ini adalah pertama kalinya kamu melihat tulang jiwa. Sebelumnya, kamu hanya mendengarnya dari orang dewasa. Tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Yan Daoliu tersenyum dan menjelaskan, ini adalah tulang jiwa kaki kiri 10.000 tahun. Berasal dari naga ekonomi berumur 70.000 tahun yang memiliki atribut ruang. Ini didapatkan sendiri olehku di masa lalu. Makhluk buas dengan atribut ruang memang sangat langka. Tulang jiwa yang dijatuhkan bahkan lebih jarang. Belum lagi tulang jiwa 70.000 tahun. Itu bisa disebut harta yang tak tertandingi. Jika saya belum memiliki tulang jiwa kaki kiri, saya sudah menyerapnya sendiri. Kata-kata Qian Daoliu sangat tulus. Dia merasa kasihan untuk waktu yang lama ketika dia menjatuhkan tulang jiwa ini. Dia hanya bisa menonton dengan mata terbelalak. Sekarang menguntungkan anak kecil sepertimu. Melihat tulang jiwa 70.000 tahun yang diberikan Qian Daoliu kepadamu, ekspresi gembira muncul di wajah Lin Kuang. Dia berulang kali berterima kasih untukmu. Tulang jiwa ini terlalu berharga. Bahkan Douluo bergelar akan iri. Dapat dikatakan bahwa nilainya tak ternilai harganya.
tulang jiwa dengan atribut ruang, bahkan dia pun sedikit tergoda. Jika keberuntungan bisa datang, mungkin sebanding dengan tulang jiwa 100.000 tahun. Tulang jiwa dengan atribut yang berbeda. Bahkan dengan umur yang sama, ada perbedaan yang besar. Dan tidak berarti semakin tinggi umurnya semakin baik tulang jiwanya. Meskipun tulang jiwa 100.000 tahun langka. Tulang jiwa 70.000 tahun yang cocok juga tidak buruk. Qian Daoliu sedikit mengangguk. Baguslah kalau kamu puas. Jiwa bela dirimu kuat dan kekuatan jiwa bawaanmu setinggi 20 beberapa. Selain itu, kamu juga mendapatkan warisan Dewa Kehancuran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah masa depan balai jiwa bela diri. Saya menantikan hari kamu menjadi dewa. Tatapanmu tegas dan kamu mengangguk berat. Senyum di wajah Qian Daoliu semakin lebar. Cucu perempuan saya, Swear, adalah pewaris Dewa Malaikat. Kamu adalah pewaris Dewa Kehancuran. Saya optimis tentang kalian. Mendengar ini, kamu pertama-tama terkejut, lalu berpura-pura jijik. Swear. Cucumu, efek Qian Daoliu tidak berkurang dibandingkan dengan kedamaiannya. Swear memang beberapa tahun lebih tua darimu, tetapi setelah menjadi dewa, hidupnya tak terbatas. Perbedaan usia ini tidak berarti apa-apa. Qian Rensue 9 tahun lebih tua darimu. Selama ini kamu belum pernah bertemu dengannya. Tahun kamu lahir. Qian Rensue pergi ke Kekaisaran Tiandou untuk menjadi agen rahasia. Bisa dibilang kamu seumuran dengan Tang San. Sekarang Xiao Wu seharusnya hampir membangkitkan roh bela diri. Mungkin dia bahkan mendapatkan keterampilan jiwa dari ibunya. Hai, mari kita bicarakan ini nanti. Kamu menambahkan kalimat di hatimu. Jika Qian Rensue tidak keberatan, aku pasti sangat bersedia. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai wanita berambut pirang cantik? Ya, kamu dan Swear bisa berhubungan di masa depan, tapi ini masih terlalu dini sekarang. Jangan khawatir, kata Qian Daoliu sambil melirik bagian bawah tubuhmu, kamu masih terlalu kecil, tunggu sampai kamu dewasa. Seketika wajah kecilmu memerah, merasa tersinggung. Kamu mengakui bahwa kamu masih muda, tetapi sama sekali tidak bisa menertawakan ukuran di sana. Qian Daoliu melambaikan tangannya, jika tidak ada apa-apa, pergilah menyerap tulang jiwa, adapun cincin jiwa pertama dan cincin jiwa kedua. Biarkan kakekmu membawamu berburu, dan aku akan membantumu ketika beruang iblis tidak bisa melakukannya lagi. Setelah kembali ke tempat tinggalmu, kamu buru-buru bertanya. Kakek, apakah kita akan menyerap tulang jiwa ini sekarang? Lin Kuang mengangguk, meskipun tulang jiwa tidak sebagus cincin jiwa. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah tulang jiwa 70.000 tahun, yang dapat meningkatkan beberapa level, dan tulang jiwa dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Setelah menyerap tulang jiwa ini, kamu setidaknya dapat menyerap cincin jiwa milenium, sehingga kamu mungkin dapat langsung menembus ke Soul Venerable. Kesulitan menyelesaikan ujian kehancuran pertama akan sangat berkurang. Mendengarkan perkataan kakek, kamu merasa itu sangat masuk akal. Menyerap tulang jiwa ditambah 2 cincin jiwa milenium, ditambah kekuatan roh bela diri ular piton 9 Netherworld, membunuh binatang jiwa 10.000 tahun pasti akan jauh lebih mudah. Tetapi kamu tiba-tiba memikirkan sesuatu, jika orang tahu bahwa aku memiliki tulang jiwa 70.000 tahun, akankah aku? Kamu tidak menyelesaikan kata-katamu, tetapi artinya sudah sangat jelas. Membunuh untuk mendapatkan harta karun sangat umum di dunia guru jiwa. Tidak memiliki kekuatan yang sesuai tetapi memiliki tulang jiwa sama saja dengan anak kecil yang memegang emas di jalanan yang ramai. Apa bedanya dengan tidak ada? Siapapun yang berani menginginkannya, aku akan membunuh siapapun. Pada saat ini, Lin Kuang sangat berbeda dari kasih sayang yang biasa ia tunjukkan di depanmu. Matanya sedingin bintang-bintang dingin, dan suaranya bahkan lebih dingin. Cucu beruang iblisku juga digerakkan oleh sekelompok orang bodoh, cakar anjing pencuri akan dipotong berpasangan. Kamu melihat kakek di depanmu dengan niat membunuh di matanya, dan kamu hanya merasa bahwa dia sangat mendominasi. Kakek perkasa. Mereka tidak berani memiliki pikiran yang tidak masuk akal. Tetapi kakek setidaknya seorang doulu bergelar atau tetua istana roh bela diri. Tidak ada masalah untuk melindungi cucumu, kamu bisa tenang dan menyerapnya, kakek akan mendukungmu jika terjadi sesuatu. Kemudian kamu duduk bersila di tempat tidur dan mulai menyerap. Kamu masih sangat menantikan keterampilan tulang jiwa atribut ruang. Proses penyerapan tulang jiwa relatif panjang. Terutama tulang jiwa tahun tinggi, dibutuhkan waktu lebih lama untuk menyerapnya di level 20. Akhirnya selesai menyerap. Kamu membuka matamu dan seberkas cahaya gelap melintas, tidak heran itu adalah tulang jiwa 70.000 tahun, butuh lebih dari 4 hari untuk menyerapnya. Ling Kuang, pedang sudah kamu serap, wajahmu penuh harap, ran kecil, apa kemampuan tulang rohnya? Mendengar pertanyaan kakek, senyum muncul di wajahmu. Lompatan ruang, kemampuan bertahan hidup dan serangan kejutan yang sangat kuat, setiap kali dapat melintasi ribuan meter. Jarak ribuan meter sudah sangat jauh, dan itu adalah lintasan instan, ini pasti bisa disebut kemampuan dewa penyelamat hidup. Dengan mendapatkan kemampuan tulang roh seperti itu, bahkan jika tulang roh itu terungkap, tidak perlu terlalu khawatir akan diserang. Kemampuan tulang roh yang sangat bagus, hanya saja dengan kekuatan rohmu, kamu seharusnya tidak bisa menggunakannya berkali-kali, kan? Ling Kuang menyentuh dagunya, ekspresi khawatir muncul. Kamu mengangguk,
Aku baru tingkat 2, sekali pakai akan menghabiskan seluruh kekuatan rohku. Tunggu sampai kekuatanmu meningkat, adapun peningkatan yang dibawa oleh penyerapan tulang roh, untuk sementara hanya tercermin pada kekuatan fisik. Dan kekuatan roh perlu menyerap 2 cincin roh untuk menembus batasan tingkat 2. Setelah menyerap tulang roh, kamu beristirahat semalam. Keesokan harinya, baru berangkat bersama kakek menuju hutan besar Stardou. Medan di dalamnya rumit, semakin dekat ke area tengah, semakin kuat binatang buas roh. Dua raja di permukaan hutan besar Stardou adalah Titan Giant AP Erming dan Azur Bull Python Daming. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Sebenarnya kedua binatang buas roh berusia 100.000 tahun ini, hanya bisa dianggap sebagai penjaga gerbang. Belum lagi Raja Naga Perak yang tertidur, hanya Kaisar Langit dan 5 binatang buas ganas lainnya, serta sekelompok binatang buas roh dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Setiap dari mereka lebih kuat dari Daming dan Erming. Bahkan Qian Daoliu, Tang Chen dan Bo Saisi, para ahli Douluo puncak level 99. Di depan penguasa sejati hutan besar Stardou, mereka tidak bisa membuat gelombang apapun. Kamu dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Beberapa binatang buas roh yang sesekali muncul, membuatmu merasa bersemangat. Bagaimanapun juga ini adalah pertama kalinya kamu datang ke hutan besar Stardou. Meskipun di kehidupan sebelumnya kamu pernah menonton anime, tetapi itu semua berpusat pada Xiao Wu, pengalaman pribadimu masih sangat berbeda. Ran kecil. Kali ini kita akan memburu cincin roh pertama dan kedua untukmu. Tipe apa yang kamu inginkan? Saat ini, Lin Kuang bertanya. Apakah menyerap cincin roh atribut kehancuran sesuai dengan jiwa bela dirimu, atau berburu binatang buas roh dengan garis keturunan yang kuat? Kamu berpikir sejenak, senyum terangkat di wajah kecilmu. Anak kecil baru membuat pilihan, aku menginginkan semuanya. Kakek pasti akan membantuku memburu cincin roh terbaik, kan? Lin Kuang tertawa, menyentuh kepalamu, bukankah kamu anak kecil, tetapi apa yang kamu katakan tidak salah. Menyerap cincin roh adalah masalah besar, kakek pasti akan membantumu memburu yang terbaik. Tetapi karena kita ingin memburu garis keturunan yang kuat dan atribut kehancuran, yang sesuai dengan binatang buas roh, kamu harus mempersiapkan diri secara mental, tinggal di hutan besar Stardou selama 10,5 bulan dianggap singkat. Kamu mengangguk, wajahmu bersemangat, ya, aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Bagaimanapun, memburu cincin roh tidak hanya bergantung pada kekuatan. Keberuntungan juga merupakan faktor yang sangat penting. Bahkan jika Lin Kuang adalah Douluo bergelar. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menemukannya dalam waktu singkat. Tanpa terasa, langit sudah gelap, kamu masih belum menemukan binatang buas roh yang cocok. Di dekat batu besar di pinggiran hutan besar Stardou, Lin Kuang dan kamu, kakek dan cucu, duduk di sampingnya, dan di depanmu adalah api unggun yang baru saja dinyalakan. Biasanya, binatang buas jiwa tidak hidup di hutan binatang buas jiwa pada malam hari. Karena khawatir akan menarik beberapa binatang buas jiwa yang kuat untuk mendekat. Tapi kekuatan menentukan segalanya. Dengan Lin Kuang, Douluo bergelar tingkat 95. Tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan sama sekali. Besok kakek akan membawamu ke zona campuran, yang merupakan tempat hidup binatang buas jiwa berusia ribuan tahun dan binatang buas jiwa berusia 10.000 tahun. Peluang bertemu binatang buas jiwa yang cocok akan jauh lebih tinggi. Lin Kuang makan daging panggang sambil berjanji padamu. Kakek, kita seharusnya langsung pergi ke zona campuran. Membuang-buang waktu di zona pinggiran, tidak ada banyak binatang buas jiwa berusia ribuan tahun. Kamu makan sepotong daging panggang dan mengeluh tanpa berkata-kata. Tidak sampai 10 binatang buas jiwa berusia ribuan tahun ditemui di zona pinggiran, dan tidak satupun yang memiliki atribut kehancuran. Lihat, kamu terburu-buru lagi. Lin Kuang merasa lucu melihat penampilanmu, baru 1 hari dan kamu sudah tidak sabar. Benar saja, kata-kata anak-anak tidak bisa dipercaya. Cepat tidur, besok kita harus bangun pagi. Nada bicara Lin Kuang sangat asal-asalan, seperti membujuk anak kecil. Mendengar ini, kamu mendengus pelan, lalu berbaring di samping kakek dan menutupi diri dengan selimut dan tertidur lelap. Dalam kegelapan, api unggun sangat mencolok. Lin Kuang sengaja melakukan ini, menggunakan api unggun untuk menarik binatang buas jiwa, dan hanya menunjukkan aura tingkat penguasa jiwa. Binatang buas jiwa yang lemah hanya bisa mundur. Kebanyakan yang datang adalah binatang buas jiwa berusia ribuan tahun. Ini adalah penegakan hukum dengan menjebak, sungguh luar biasa. Tiba-tiba ada beberapa sosok besar yang datang. Lin Kuang, yang tampak tertidur, tiba-tiba membuka matanya. Kali ini ada binatang buas jiwa dengan atribut kehancuran. Mata Lin Kuang langsung berbinar. Tetapi setelah melihat dengan jelas binatang buas jiwa berusia ribuan tahun itu, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Hei, garis keturunannya terlalu lemah, sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan, hal yang tidak berguna, sungguh sampah. Kemudian auranya tiba-tiba melonjak, niat membunuh yang kuat melonjak keluar. Beberapa binatang buas jiwa berusia ribuan tahun ini tiba-tiba terkejut dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. 7 hari kemudian, zona campuran hutan besar Stardou. Kalian berdua berjalan di hutan, tingkat bahaya di sini jauh lebih tinggi daripada zona pinggiran.
Ada banyak binatang buas jiwa berusia ribuan tahun, dan binatang buas jiwa berusia 10.000 tahun juga sama. Sebaliknya, binatang buas jiwa berusia ratusan dan 10 tahun sangat langka. Hanya binatang buas jiwa berusia ratusan tahun dengan garis keturunan yang kuat, yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup di zona campuran. Misalnya, kera raksasa Titan. Kera raksasa Titan dengan umur hanya ratusan tahun sebanding dengan binatang buas jiwa berusia 10.000 tahun. Ada binatang buas jiwa berusia ribuan tahun dengan atribut kehancuran di depan. Ayo, kita lihat. Lin Kuang tiba-tiba meraihmu di sampingnya, dan sosoknya menghilang di tempat. Beberapa saat kemudian, kalian tiba di depan semak belukar, dan beberapa puluh meter jauhnya adalah burung buas besar. Burung buas ini secara keseluruhan berwarna hitam gelap, bulunya berkilauan dengan cahaya redup. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari elang biasa, memancarkan aura kehancuran, dan kekuatannya menakutkan. Kamu melihat binatang buas jiwa berusia ribuan tahun dari jenis burung buas ini. Merasakan aura di tubuhnya jauh lebih kuat daripada binatang buas jiwa berusia ribuan tahun biasa. Benar saja, saat berikutnya kamu mendengar suara gembira Lin Kuang. Xiaoran, cincin jiwa pertamamu ada di sini. Senyum muncul di wajah Lin Kuang, dan dia menepuk bahumu. Ini adalah Jiu Yu Kuei, memiliki atribut kehancuran, garis keturunannya cukup kuat, dan umurnya juga relatif cocok, sekitar 1.700 tahun. Mendengar ini, senyum muncul di wajah kecilmu yang kekanak-kanakan, tetapi kemudian alismu sedikit berkerut. 1.700 tahun agak rendah. Aku merasa bisa menahan umur yang lebih tinggi. Tetapi binatang buas jiwa dengan garis keturunan yang kuat dan atribut kehancuran terlalu jarang, aku akan puas dengan Jiu Yu Kuei ini. Pak, Lin Kuang menepuk kepala kecilmu, 1.700 tahun masih dianggap rendah. Meskipun ada dukungan tulang jiwa 70.000 tahun, kamu baru berusia 20-an. Kau bocah, apakah kau terlalu percaya diri? Berbicara omong kosong tanpa persiapan ingin terbang ke langit? Ketahuilah bahwa biasanya batas cincin jiwa ketiga juga sekitar 1.700 tahun, konstitusi yang buruk bahkan lebih rendah. Kamu menggosok kepalamu dan langsung membantah. Aku tidak membual. Kakek, jika kau tidak percaya, periksa saja tubuhku. Mendengar ini, Lin Kuang mengangkat alisnya. Melihat ekspresimu tidak seperti bercanda, dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahumu. Tubuh fisik yang kuat. Mata Lin Kuang sedikit menyipit, tatapannya padamu berubah, sungguh tidak memeriksa tidak tahu. Sekali diperiksa terkejut, beberapa tubuh fisik Soul Master seharusnya tidak bisa dibandingkan denganmu. Batas cincin jiwa 1.700 tahun memang agak rendah. Menurut perkiraan Lin Kuang, batasmu seharusnya sekitar 2.600 tahun, ini sudah melebihi batas cincin jiwa ketiga. Reaksinya seperti yang kau duga, sudut mulutmu naik sedikit bangga. Kakek, bagaimana? Sekarang tidak bilang aku membual, kan? Tubuh fisikmu bisa begitu kuat, melampaui beberapa Soul Master. Tentu saja bukan hanya karena tulang jiwa 70.000 tahun itu, tetapi juga karena Martial Soul Python 9 Netherworld adalah alasan penting. Mungkin karena Martial Soul terlalu kuat, sudah tidak bisa lagi dibatasi dengan akal sehat, dan Python 9 Netherworld pada dasarnya memiliki tubuh fisik yang kuat, kakak Titan mampu menyerang raja sebelumnya. Mengandalkan bakat yang kuat dan tubuh fisik yang sebanding dengan raja sebelumnya, Python 9 Netherworld juga demikian, meskipun setengah dari kekuatan sihir Ki ada di 9 ekornya. Tetapi tubuh fisiknya juga sangat kuat, bisa berada di barisan depan di antara para kakak, hanya naga sejati yang bisa menekannya. Semut bertanduk langit yang kekuatannya mencapai ekstrim juga hanya sedikit lebih kuat dari Python 9 Netherworld. Jika hanya melihat kekuatan tubuh fisik, belum tentu siapa yang lebih kuat, bahkan jika kau baru saja terbangun, peningkatan Martial Soul pada tubuh fisik Soul Master sudah menunjukkan tanda-tanda. Di masa depan, seiring dengan peningkatan kekuatanmu, kekuatan Martial Soul Python 9 Netherworld akan berangsur-angsur terungkap, tubuh fisik dan kekuatan tempur adalah manifestasi yang paling langsung. Tubuh fisikmu akan semakin berlebihan. Jika tidak layak menyandang nama kakak dari Python 9 Netherworld. Hembusan napas, Lin Kuang menarik napas dalam-dalam, kembali sadar dan menatapmu. Jika demikian, apakah kau masih menginginkan cincin jiwa dari burung Python 9 Netherworld ini? Mungkin masih bisa menemukan yang lebih baik. Mau? Kau tidak ragu. Mungkin masih bisa menemukan yang lebih baik, tapi itu juga tidak pasti, dan perbedaan beberapa ratus tahun tidak terlalu besar. Ambil saja burung Python 9 Netherworld ini. Setelah itu masih ada cincin jiwa kedua yang harus diburu. Waktu sangat berharga. Tidak bisa memilih-milih. Lin Kuang memikirkan batasan waktu ujian penghancuran pertama, dan tidak lagi ragu. Kakek akan menangkap burung Python 9 Netherworld itu. Belum selesai berbicara, Lin Kuang melangkah, dan menghilang di tempat, dalam waktu kurang dari 1 detik muncul di depan burung Python 9 Netherworld. Tidak memberinya kesempatan untuk melawan, hampir seketika menaklukkannya dan membuatnya terluka parah. Jika dia, Demon Berdouluo, tidak bisa melakukan ini. Lebih baik mencari tahu dan mati menabraknya. Bahkan jika burung Python 9 Netherworld ini memiliki garis keturunan yang kuat, kekuatannya jauh melampaui Soul Beast berusia ribuan tahun biasa. Tetapi di depan Douluo bergelar sudah tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Ditangkap seperti anak ayam, ran kecil, langsung bunuh saja dia, serap cincin jiwa di sini saja.
Kakek akan menjagamu. Kau melihat burung piton 9 Netherworld yang terluka parah di depanmu, meskipun sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi kekuatan tubuh fisiknya ada di sana. Serangan biasa mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Memikirkan hal ini, kau hanya bisa melepaskan Martial Soul Piton 9 Netherworld. Aura beruang yang dahsyat menyebar, kekuatan penghancur yang sangat kuat berkumpul di tinju. Dalam sekejap menghantam kepala burung piton 9 Netherworld dengan keras, suara benturan tumpul, suara retakan tulang yang patah terdengar berturut-turut. Dengan ratapan sedih, Jiu Yukue langsung kehilangan napas kehidupan. Cincin jiwa ungu muncul dari mayatnya. Ini pertama kalinya kau membunuh binatang jiwa, tapi kau tidak bereaksi. Bahkan ada perasaan gembira di hatimu. Kemudian kau duduk bersila di tanah dan mulai menyerap cincin jiwa 1000 tahun ini. Ling Kuang memasukkan semua ini ke dalam matanya, menunjukkan senyum berdarah. Mampu membunuh binatang jiwa 1000 tahun dengan tegas pada percobaan pertama, ini sudah melampaui sebagian besar guru jiwa. 3 jam kemudian, kau akhirnya menyelesaikan penyerapan cincin jiwa 1000 tahun berwarna ungu ini. Cincin jiwa Jiu Yukue selama 1700 tahun. Proses penyerapan memakan waktu lebih lama daripada cincin jiwa 1000 tahun biasa. Inilah perbedaan antara garis keturunan yang kuat dan garis keturunan yang lemah. Ada perbedaan dalam kesulitan penyerapan. Tidak hanya itu. Keterampilan jiwa yang diperoleh dengan berburu binatang jiwa dengan garis keturunan yang kuat seringkali lebih kuat. Juga mempromosikan mutasi jinak dari jiwa bela diri. Peningkatan untuk guru jiwa ada di semua aspek. Kau perlahan membuka mata, sudut mulutmu naik tak terkendali. Lebih sulit ditekan daripada Aka, bagaimanapun, dia masih seorang anak. Ling Kuang di sisimu merasa lucu melihat pemandangan ini. Dia juga memikirkan saat pertama kali dia menyerap cincin jiwa. Untuk sesaat, dia merasa linglung. Tiba-tiba sudut mulutnya berkedut. Anak siapa yang cincin pertama 1000 tahun? Dan itu adalah Jiu Yu Mang Martial Soul dengan domain bakat bawaan. Kekuatan jiwa bawaan tingkat 20. Dewa Raja secara aktif menurunkan warisan. Memikirkan pencapaianmu ini, dia merasa seperti telah hidup sia-sia selama beberapa dekade. Xiaoran, apa keterampilan jiwa pertamamu? Ling Kuang dengan bersemangat bertanya ke depan. Kau menekuk sudut mulutmu, jelas sangat puas dengan keterampilan jiwamu. Itu adalah Jiu Yu Xuan Ming Tan. Memadatkan jejak kekuatan penghancur. Membentuk bayangan iblis kepala Jiu Yu yang mengerikan dan menakutkan. Kekuatan serangan target dan jumlah kepala tergantung pada kekuatan jiwa. Tiba-tiba mata lelaki tua itu berbinar. Xiaoran, cepat tunjukkan padaku Jiu Yu Xuan Ming Tan Mu. Bagaimana cara menunjukkannya tanpa target serangan? Tidak mungkin menggunakan keterampilan jiwa pada pohon, kan? Setelah melihat sekeliling, kau mengangkat bahu tanpa daya. Kekuatan cincin jiwa pertamamu jauh lebih kuat daripada keterampilan jiwa ketiga orang lain. Secara alami, kau tidak dapat menggunakan pohon untuk menguji kekuatan seperti Blue Silver Grass. Ini sederhana. Kakek akan menangkapkan binatang jiwa 1000 tahun untukmu nanti. Kebetulan kau belum pernah bertarung dengan binatang jiwa. Anggap saja itu sebagai latihan tempur untukmu. Ling Kuang berpikir sejenak dan menepuk dadanya dengan keras. Oh, di area terbuka di zona campuran hutan bintang Dou. Seekor serigala raksasa besar mengeluarkan raungan keras. Di kakinya ada seekor macan tutul yang lebih kecil. Macan tutul ini memiliki luka berdarah di sekujur tubuhnya. Tampaknya sekarat. Dan serigala raksasa besar ini hampir tidak terluka. Xiaoran, serigala raksasa ini adalah binatang jiwa 1000 tahun. Usianya sekitar 1400 tahun. Kakek akan menjagamu dan pergi berperang. Ling Kuang menepuk bahumu di sampingnya untuk memberikan semangat. Kau tidak ragu dan berbicara dengan keras. Kemudian kau langsung melepaskan Jiu Yu Mang Martial Soul. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar. Kepala naga di ujung 9 ekor meraung serempak. Ki hitam besar dari domain Jiu Yu menyebar dari dirimu sebagai pusatnya. Area seluas beberapa kaki tertutup. Seolah-olah kau berada di neraka Jiu Yu. Serigala raksasa 1000 tahun di sisi yang berlawanan sekarang menatapmu dengan saksama. Dia merasakan rasa bahaya yang kuat. Jiu Yu Xuan Ming Tan. Kekuatan penghancur yang besar mengalir keluar. Dalam sekejap, ia berkumpul di udara menjadi kepala ular piton Jiu Yu yang mengerikan dan menakutkan. Membawa kekuatan tak terbatas dan terbang menuju serigala raksasa di depan. Pada saat yang sama, serigala raksasa di domain Jiu Yu hanya merasakan kekuatannya ditekan. Dan kecepatan dikurangi lebih banyak. Dia meraung ke langit dan dengan cepat menghindar ke samping. Tetapi menemukan bahwa Jiu Yu Xuan Ming Tan Mu benar-benar memiliki fungsi pelacakan. Mengubah arah dan bergegas ke arahnya. Suara gemuruh besar terdengar. Beruang dada raksasa itu langsung terlempar ke samping, menghantam pohon besar dengan keras. Sejumlah besar luka berdarah muncul di tubuhnya, jeritan kesakitan bergema di hutan. Seranganmu, 9 Netherworld Xuan Ming Slash, sangat kuat, bahkan keterampilan jiwa ketiga dari beberapa Soul Venerable tidak dapat melakukan pukulan kritis. Bahkan jika tubuh fisik serigala dada 1000 tahun ini kuat. Di depan kekuatan penghancurmu, ia bahkan tidak dapat bertahan sesaat. Kau tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah kekuatan penghancur ini adalah kehancuran tertinggi? Ide ini muncul di benakmu dan tidak bisa dihentikan.
Sebelumnya, kau tidak memikirkan hal ini. Karena benua Douluo pada periode ini belum memiliki konsep atribut tertinggi, sampai bagian kedua muncul pernyataan tentang 5 jiwa tertinggi. Kau telah melakukan perjalanan selama 6 tahun. Orang-orang di sekitarmu tidak tahu konsep 5 jiwa tertinggi. Sekarang tiba-tiba teringat, hatimu setengah senang dan setengah khawatir. Senangnya adalah kehancuran tertinggi pasti jauh lebih kuat daripada kekuatan penghancur biasa. Kekuatan tempurmu juga akan lebih kuat. Soul Saint melawan Douluo bergelar adalah operasi dasar. Yang mengkhawatirkan adalah pemilik 5 jiwa tertinggi. Kecepatan kultivasi sebelum menjadi Soul Saint akan jauh lebih lambat daripada guru jiwa lainnya. Ran kecil, kerja bagus. Ling Kuang tertawa keras, berjalan ke arahmu. Menepuk bahumu dengan telapak tangan yang lebar, penuh dengan kelegaan. Kau terkekeh, aku adalah pewaris Dewa Raja Penghancur. Jenius tiada tara dengan kekuatan jiwa bawaan level 20. 8 hari kemudian, kalian akhirnya menemukan monster jiwa atribut kehancuran dengan umur 2800 tahun. Bernama Anjing Iblis Neraka. Monster jiwa ini memiliki garis keturunan anjing berkepala 3 neraka, dan memiliki atribut ganda kehancuran dan api. Kekuatannya jauh melampaui monster jiwa biasa dari tingkat yang sama. Namun, orang-orang yang mengincar anjing iblis neraka ini bukan hanya kalian berdua. Akhirnya menemukan monster jiwa yang cocok. Kau takut diambil oleh orang lain. Kau tidak memiliki ide untuk mengorbankan diri untuk orang lain, tetapi lebih setuju dengan gagasan bahwa yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, dan tinju adalah kebenaran yang keras. Ling Kuang hanya tersenyum tipis, cincin jiwamu yang kedua akan segera tiba. Dalam kata-katanya, sosok Ling Kuang langsung menghilang di tempat. Membuat suara memekakan telinga, dengan cepat bergegas menuju anjing neraka itu, memancarkan aura yang kuat yang membuatnya menghadapi musuh yang tangguh. Dengan suara keras, anjing iblis neraka ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan ditekan ke tanah oleh telapak tangan Ling Kuang. Pada saat ini, 4 suara keluar dari sisi lain, Junior Huoba. Apakah saya boleh tahu nama terhormat senior? Seorang pria parubaya terkemuka membungkuk ke depan. Kau adalah dekan Akademi Api Merah? Ling Kuang berbicara dengan tenang. Dia telah menjelajahi benua selama bertahun-tahun, dan dia tahu beberapa ahli yang terkenal. Huoba ini adalah salah satunya. Benar, junior ini. Huoba berkata dengan hormat. Orang tua ini adalah beruang iblis Douluo. Ling Kuang benar-benar berbeda di depan orang luar dan di depan keluarganya. Tidak menunjukkan sedikit pun keramahan, acuh tak acuh tetapi juga mendominasi. Anjing iblis neraka ini milikku. Kalian boleh pergi. Kata-kata itu belum selesai, jiwa bela diri beruang gila iblis darah dilepaskan. Lingkaran cincin jiwa muncul di sekitar Ling Kuang. Aura menakutkan terpancar, total 9 lingkaran cincin jiwa, aura kuat dari Douluo bergelar terungkap sepenuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi Huoba dan yang lainnya sudah ketakutan dan tiba-tiba menyusut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Douluo bergelar di hutan Stardo ini. Ini adalah tetua dari aula bela diri, tidak hanya kekuatannya yang sangat kuat, tetapi latar belakang kekuatannya juga kuat. Junior sudah lama mengagumi nama Lord Beruang Iblis. Anjing neraka ini dibunuh olehmu, kami tidak berani menginginkannya. Kami akan segera pergi. Huoba menjawab dengan membungkuk, sikapnya sangat hormat. Dia hanyalah seorang Soul Saint, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Douluo bergelar. Ling Kuang juga mendengus dingin, berbalik melihat anjing neraka yang tergeletak di tanah. Dia hanya terluka parah, belum mati. Xiaoran, bunuh anjing neraka ini dan langsung serap cincin jiwa kedua di sini. Kamu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Langsung lepaskan jiwa bela diri 9 Netherworld Pithon. Lancarkan tebasan mendalam 9 Netherworld, akhiri nyawa anjing neraka ini dengan bersih dan rapi. Kemudian Pan 11 duduk di tanah dan mulai menyerap cincin jiwa ungu berusia 2800 tahun. Di hutan yang semula sunyi ini, tiba-tiba terdengar kicauan burung yang tajam. Ling Kuang terkejut dan mendongak, hanya untuk melihat seekor burung api raksasa berputar-putar di udara. Mata yang membara itu menatapnya dan kamu dengan saksama. Ling Kuang mengerutkan kening, diam-diam merasa tidak enak. Aura burung api ini sangat kuat, seharusnya memiliki kultivasi 80.000 tahun. Dengan kekuatannya sebagai Douluo bergelar tingkat 95, mengatasinya seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi dia juga harus menjagamu. Saat ini kamu sedang menyerap cincin jiwa, sama sekali tidak boleh diganggu. Sialan. Ling Kuang mengutuk dalam hati, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat. Aura jiwa bela diri beruang gila setan darah menyebar, berhadapan dengan burung api. Perlindungan setan darah. Ling Kuang pertama-tama melepaskan keterampilan jiwa ke-6, memadatkan penghalang setengah bola berwarna merah darah untuk melindungimu. Ini bisa dikatakan sebagai keterampilan jiwa tipe pertahanan yang sangat kuat. Berani mengganggu cucuku menyerap cincin jiwa, hari ini aku akan membunuhmu. Ling Kuang melihat burung api raksasa di udara, raungan marah yang dingin. Burung api mengepakkan sayapnya, bola api yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ling Kuang. Sosok Ling Kuang berkelebat. Kekuatan jiwa memadat menjadi perisai, dengan mudah menahan serangan bola api. Kemudian dia melepaskan keterampilan jiwa ketiga, pindah ke telapak tangan berwarna darah raksasa yang membawa serangan kekuatan spiritual.
dengan cepat membombardir tubuh besar burung api. Ujung jari burung api memuntahkan api yang mengamuk, berkumpul menjadi naga api dan bertabrakan dengan telapak tangan berwarna darah. Raungan besar bergema di udara, gelombang udara bergulung. Untungnya, kamu memiliki perlindungan selaput darah, proses menyerap cincin jiwa tidak terpengaruh. Api tak berujung yang dihancurkan di antara para tamu tersebar di udara, seluruh langit diwarnai merah, dan burung api yang terkena telapak tangan berwarna darah. Sebuah luka berdarah muncul di tubuhnya yang besar. Bulu yang lebih keras dari logam dan besi sekarang rapuh seperti kertas. Sejumlah besar darah jatuh dari langit, mengerikan seperti hujan darah. Mata Ling Kuang dingin, seluruh tubuhnya semakin kuat. Cincin jiwa kedua berusia 100 tahun dan cincin jiwa keempat berusia 1000 tahun diluncurkan satu demi satu. Seketika dia melangkah ke udara dan tiba di depan burung api. Suara tabrakan yang membosankan seperti guntur di udara terus-menerus terdengar, disertai dengan serangkaian teriakan tajam. Tubuh burung api jatuh seperti meteor. Menghantam tanah dengan keras, mengangkat awan debu. Ling Kuang berdiri dengan bangga di udara, matanya mengungkapkan aura pembunuh yang suram. Melihatmu masih berusaha keras untuk menyerap cincin jiwa, dia merasa sedikit lega di hatinya. Tatapan beralih kembali ke burung api di tanah, cincin jiwa ke-8 berwarna hitam langsung diluncurkan. Kekuatan yang sangat kuat menyebar dengan megah. Untaian energi merah gelap berkumpul di depannya, membentuk pilar cahaya tebal yang melesat keluar. Dengan kecepatan kilat, mengenai burung api. Disertai dengan teriakan yang sangat menyedihkan, kepala dan dada burung api ditembus oleh pilar cahaya merah gelap ini. Jantungnya juga terkikis, dan seketika kehilangan aura kehidupan. Ling Kuang terbang turun dari udara, langsung datang ke depan mayat burung api. Kekuatan spiritual yang agung melonjak keluar, langsung menutupinya. Sepertinya ada sesuatu. Dia tampak bingung dan berteriak dengan penuh semangat.